Shalom saudara-saudara, kembali kita bertemu untuk belajar bagian firman Tuhan bersama untuk David's Man Bible Study kita. Dan kita akan melanjutkan pembahasan mengenai seri peperangan rohani dan selengkap senjata Allah. Dan bagian yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang ketopong keselamatan dari selengkap senjata Allah yang sedang kita bahas ini. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan belajar firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong hati dan pikiran kami, agar apa yang kami belajar dari firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah, dan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, pimpin sertai kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perlengkapan berikut akan kita lihat dari selengkap senjata Allah ini adalah ketopong keselamatan. Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong adalah alat pelindung yang dipakai dalam pertempuran, dan ini adalah alat pelindung kepala yang dipakai. Ada yang mengatakan bahwa pertempuran yang sebenarnya itu terjadi di dalam pikiran kita. Dan apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi apa yang kita percayai dan yang kita lakukan. Berhubungan dengan pergumulan dan peperangan rohani ini, Paulus mengatakan untuk kita menerima ketopong keselamatan. Kembali bahwa ketopong ini berfungsi untuk melindungi kepala, dan pelindungan kepala ini dalam nuansa rohani berbicara mengenai perlindungan akan pikiran kita. Kita hidup di dalam zaman di mana pikiran kita dibombardir oleh berbagai hal dengan luar biasa. Sebab didukung dengan perkembangan teknologi, perkembangan informasi yang begitu cepat dan begitu luas jangkauannya. Setiap hari pikiran kita ini menerima begitu banyak input, informasi, pesan, dan berbagai hal. Dan tantangannya adalah bagaimana memproses dan menyeleksi mana informasi yang benar, mana yang tidak, mana yang membangun iman kita, mana yang tidak, mana yang berguna bagi kehidupan kita, dan mana yang tidak. Nah, ada satu hal yang menarik di sini mengenai selengkap senjata Allah yang Paulus urutkan di sini, bahwa perhatikan urutan di sini. Mengenai selengkap senjata Allah ini, ketopong keselamatan mengikuti perisai iman. Jadi sebelum ketopong keselamatan, minggu lalu kita sudah membahas tentang perisai iman. Nah, kedua hal ini melekat erat, baik dalam prinsip maupun dalam penerapan. Bahwa kita menerima keselamatan dari Tuhan itu dengan iman. Dan dari sini kita bisa menarik dan melihat hubungan yang jelas antara iman dan cara berpikir atau logika. Bahwa iman dan logika itu tidak bertentangan. Hal ini penting sebab ada yang membuat dikotomi yang salah mengenai mempertentangkan mengenai logika dan iman. Mereka mengatakan bahwa itu adalah kedua hal yang bertentangan. Tidak, iman tidak bertentangan dengan logika. Meskipun terkadang iman itu melampaui logika. Sekali lagi, iman tidak bertentangan dengan logika. Meskipun terkadang iman itu melampaui logika. Nah, kita sudah bahas minggu lalu mengenai iman Kristen, bahwa iman Kristen bukanlah sebuah iman buta, tetapi iman yang berpengharapan kepada Allah yang hidup. Kita bisa lihat dari gambaran yang Paulus berikan di sini bahwa dengan iman kita menangkal semua panah api dari si jahat atau serangan-serangan dari iblis. Dan ketopong keselamatan ini menjaga pikiran kita dari keraguan, dari kekhawatiran, dari berbagai hal yang melemahkan iman kita, yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, di mana kita sadar bahwa penebusan yang Kristus kerjakan itu dan keselamatan yang Dia berikan itu hal yang sempurna. Yang membuat kita menjadi manusia yang utuh dengan kebenaran yang Allah berikan kepada kita. Bahwa menerima dan memakai ketopong keselamatan ini artinya orang percaya dengan sungguh-sungguh yakin kepada apa yang sudah Kristus lakukan untuk kita, yaitu penebusan dan keselamatan itu. Kita berpegang teguh akan hal itu. Nah, saya ingin mengajak kita untuk lebih jauh melihat implikasi atau dampak dari ketopong keselamatan ini bagi orang percaya. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menulis demikian dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita meskipun kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab Dia, kita telah menerima pendamaian itu. Nah saudara, bagian firman Tuhan ini begitu kuat menunjukkan dan menjelaskan kepada kita tentang karya penebusan Kristus. Dan di sini Paulus bahkan berbicara lebih jauh mengenai dampak atau kuasa dari penebusan itu, bahwa ketika kita masih berdosa, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya bagi kita dengan Kristus mati bagi kita. Ini menunjukkan bahwa ini adalah anugerah yang besar. Bahwa tidak ada peran di dalam perbuatan atau usaha kita untuk mendapatkan keselamatan itu. Tapi murni, bahkan ketika kita masih menjadi setru Allah, murni kita dibenarkan oleh karena iman dan kita menerima kasih karunia Allah itu. Saudara, Paulus ingin meyakinkan kita semua bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah dengan dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman. Dibenarkan oleh iman berbicara tentang ketetapan hukum. Roma pasal 1 ayat 18 sampai Roma pasal 3 ayat 20 menunjukkan bahwa kita bersalah di hadapan Allah. Bahkan penekanan yang kuat diberikan di dalam pasal yang ketiga bahwa kita telah jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah. Bahwa kita bersalah terhadap kemuliaan Allah, kita bersalah terhadap hati nurani kita sendiri. Kemudian Paulus menjelaskan bahwa karena apa yang Yesus lakukan untuk kita lewat penebusannya, kebenaran Allah itu diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Sehingga kita berdiri di hadapan Allah berdasarkan kebenaran Kristus, bukan karena kebenaran kita. Ada beberapa hal yang ingin saya angkat lebih jauh di sini. Pertama, kita memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena tuntutan hukuman atas dosa itu telah dibayar lunas oleh karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Keadilan Tuhan terhadap kita dipuaskan selamanya, dipuaskan dengan sempurna. Bahwa lewat penebusan Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Lihat kembali di dalam kitab Roma tadi, pasal yang kelima, Paulus mengatakan bahwa kita dulunya ketika bukan menjadi orang percaya, kita adalah seteru Allah. Tetapi lewat penebusan Kristus kita didamaikan dengan Allah. Kemudian yang kedua, bahwa kita berdiri dalam kasih karunia. Yaitu bahwa kita menerima perkenanan Allah yang sebenarnya tidak pantas kita terima. Kasih karunia artinya bahwa perkenanan Allah yang diberikan kepada kita, meskipun kita sebenarnya tidak pantas untuk menerima itu. Kasih karunia ini diberikan melalui Yesus dan diperoleh dengan iman. Saya mengutip dari Leon Morris, seorang teolog Australia. Dia mengatakan bahwa kasih karunia bukan hanya berbicara mengenai cara kita diselamatkan. Itu juga merupakan gambaran dari posisi kita saat ini di hadapan Tuhan. Ini bukan hanya prinsip awal kehidupan Kristen, tetapi juga prinsip berkelanjutan dari kehidupan kekristenan. Bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia dan ditopang oleh kasih karunia dan akan menerima kemuliaan nanti itu oleh kasih karunia. Dan ini jelas menunjukkan bahwa keselamatan orang percaya dari awal hingga akhir adalah karya Allah, adalah kasih karunia Allah. Ini perlu untuk kita mengerti. Nah, mengapa saya mengangkat hal ini berhubungan dengan ketopang keselamatan? Bahwa dengan pemahaman akan prinsip dan dasar iman Kristen tentang keselamatan ini, maka sangat penting apa yang Paulus katakan tentang orang percaya untuk menerima ketopong keselamatan itu. Bahwa dengan demikian kiranya pikiran kita dijaga dengan berbagai hal dari serangan si jahat yang mencoba melemahkan iman kita, dan kita percaya kepada Allah terutama dengan berbagai tantangan yang datang kepada kehidupan kita. Bahwa kita sadar kita ini ditebus, kita diselamatkan dan kita dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam kasih-Nya kita aman. Nah, pemahaman akan keselamatan ini yang melindungi pikiran kita. Dia seperti ketopong yang melindungi pikiran kita. Ingat bahwa saat kita menerima kasih karunia Allah dan kita diselamatkan, Alkitab tidak mengatakan bahwa kalau begitu kita aman saja dengan iblis, kita damai dengan dunia dan damai dengan kedagingan atau damai dengan dosa. Tidak, hidup masih merupakan peperangan rohani bagi orang percaya. Iblis, dunia dan kedagingan masih akan terus berusaha menyerang kita. Tetapi kuasa mereka telah ditaklukkan oleh Kristus. Dan dengan berpegang kepada kasih Kristus itu, kita akan bisa berdiri menghadapi serangan-serangan dari dunia, iblis, dan kedagingan kita. Satu hal yang harus kita ingat bahwa konteks besar dari pembahasan ini adalah mengenai peperangan rohani. Dan peperangan itu akan terjadi sepanjang kehidupan kita. Dan oleh karena itu kita bersyukur bahwa kita diperlengkapi dengan selengkap senjata Allah ini. Bahwa sederhananya kita akan bergumul dengan semua ini setiap hari. Akan ada masa di mana
kita begitu bersemangat dan menang dalam pergumulan rohani kita. Tetapi ada juga masa di mana kita menjadi lengah, kita menjadi lemah, dan seolah kita ditaklukkan oleh beban dan tekanan. Oleh sebab itu, di dalam setiap musim kehidupan kita, kita perlu menyadari dan percaya, mengenakan ketopong keselamatan ini. Bahwa meskipun keadaan kita bisa berubah, tantangan bisa datang dalam berbagai bentuk, suasana hati kita bisa berubah, tetapi kasih Allah itu tetap. Keselamatan di sini digambarkan sebagai ketopong, yaitu sesuatu yang melindungi bagian yang penting dari tubuh kita. Seorang prajurit yang pergi berperang tanpa ketopongnya adalah prajurit yang gegabah. Paulus menulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 demikian. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju serahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Bahwa ketopong keselamatan melindungi kita dari keputusasahan, melindungi kita dari keinginan untuk menyerah, dan ketopong ini memberikan kepada kita harapan. Ketopong berbicara mengenai kesadaran akan keselamatan yang sudah Kristus berikan bagi kita. Mengetahui bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Kristus, dan ini jaminan yang mendamaikan dan memberikan penghiburan bagi orang percaya. Ingat saudara bahwa setan ingin menyerang pikiran anak-anak Tuhan. Dan itulah cara dia mengalahkan Hawa. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 3. Dan juga Paulus menjelaskan dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kembali, ketopong mengacu pada pikiran yang dikendalikan oleh Tuhan. Sangat disayangkan bahwa banyak orang Kristen memiliki gagasan bahwa hikmat dan pemahaman yang benar itu adalah sesuatu yang tidak begitu penting. Padahal pada kenyataannya hikmat memainkan peran penting dalam pertumbuhan, dalam pelayanan, dalam kemenangan dan kehidupan kekristenan kita. Bahwa ketika Allah mengendalikan pikiran kita, setan tidak dapat dengan mudah menyesatkan orang percaya. Itulah sebabnya penekanan yang kuat untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan serta berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan itu harus menjadi prioritas hidup anak-anak Tuhan. Orang Kristen yang mempelajari Alkitab dan mempelajari tentang pengajaran yang benar dari Alkitab tidak akan mudah tersesat. Kita perlu seperti yang Paulus katakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-21. Bahwa kita menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Atau yang di dalam suratnya yang Petrus tulis dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Bahwa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bahwa dimanapun Paulus dan para rasul ini melayani dan mereka mengajar petobat baru akan kebenaran firman Tuhan. Ketopong inilah yang melindungi mereka dari kebohongan setan, kebohongan si jahat, kebohongan dunia. Saya ingin menutup dengan membagikan satu kesaksian atau cerita dari seorang teolog, seorang hamba Tuhan yang luar biasa di Inggris bernama John Bunyan. Dia hidup sekitar 300 atau 400 tahun yang lalu. Tetapi dia memberikan kesaksian perjalanan iman dan hidupnya. John Bunyan memberikan kesaksian dan perjalanan hidupnya dalam bukunya yang berjudul Anugerah Berlimpah bagi Pendosa Terbesar. Nah, di dalam buku itu dia mencatat bagaimana hati dan pikirannya begitu diserang oleh iblis. Dia begitu bergumul dengan dakwaan-dakwaan yang iblis lemparkan ke dalam pikiran dia karena dosa-dosa yang dia lakukan di masa lalu. Dan iblis berusaha membuat dia ragu akan kasih dan anugerah Allah. Dan untuk waktu yang lama Bunyan begitu bergumul akan iman dan keselamatannya itu. Tetapi ketika dia kembali kepada firman Tuhan, dia kembali kepada Alkitab, dia melihat janji Tuhan di sana, dia menyadari akan prinsip kasih karunia itu. Dan hati serta pikirannya terbebas dari dakwaan iblis. Dan dia bisa menjalani hidupnya dengan berpengharapan kepada Kristus. Bunyan mengakui bahwa dia begitu tersiksa sampai bahkan dia jatuh sakit karena goncangan-goncangan iman yang dia terima. Tetapi dia tertolong oleh kebenaran firman Tuhan. Dia tertolong oleh pemahaman dan kesadaran akan kasih karunia Allah itu yang akhirnya memerdekakan hatinya dan menjaga pikirannya untuk tetap terarah kepada Kristus. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Saudara juga tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saya. Apa yang membebani hati kita. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa kepada kita orang percaya diberikan selengkap senjata Allah ini, kita diperlengkapi dengan ketopong keselamatan untuk menyadari akan penebusan dan kasih karunia yang sudah Kristus kerjakan bagi kita. Dan kiranya itu melindungi hati dan pikiran kita dari berbagai hal yang membuat kita ragu, berbagai hal yang membuat kita khawatir dan membuat kita kecewa. Tetapi di sini kita percaya bahwa apapun yang Allah lakukan adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk Tuhan mengizinkan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Kudus tidak terbatas untuk menolong kami mengerti lebih jauh apa yang menjadi kehendak-Mu. Bantu kami dalam setiap langkah dan pergumulan kehidupan kami. Biarlah Tuhan mata kami terarah kepadamu dan kami boleh berjalan terus di dalam terang kasih kebenaran Tuhan, berpengharapan kepada kasih karunia-Mu. Kami berdoa Tuhan melindungi pikiran kami, hati kami dari hal-hal yang menyerang dan menggoncangkan hati dan pikiran kami. Entahkah keraguan, entahkah
rasa takut dan berbagai hal yang menggoyahkan iman kami. Kami berdoa Tuhan menopang dan menolong kami. Terima kasih Bapa, ini doa, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.